Kenapa lu aduh sakit kepala? Oskadon. Pancen Episode ini tidak disponsori oleh obat sakit kepala. Tapi emang sih ini ya mau memulai episode itu kayaknya berat banget gitu. Ini kayaknya jauh lebih berat daripada memulai episode Suli gitu ya. Soalnya gimana ya kalau udah bergesekan dengan hal-hal atau sesuatu yang berhubungan sama bias itu tuh kayak sensitif gitu. Soalnya urusan bias itu kan urusan hati ya. Kalau udah kena hati tuh kayak aduh ya udahlah baper sampai nggak bisa tidur nih kan. Kayak lo harus lihat tampilan Dita hari ini ya. Wih, kantung mata tuh udah kayak nggak pernah tidur 13 hari atau enggak. Banyak nyamuk. Iya memang itu lagi juga sih, musim-musim faktor itu nyamuk juga. gitu sih ya. Tapi kulit lo nggak ada bekas-bekas digigit nyamuk gitu? Ini kulit badan. Oh di enggak. badan Iya. ya untungnya. Tapi ya. kantung mata sih berasa. Iya Kayak sih ya. tidur tuh jadi nggak nyenyak. Iya, Nyenyak sama-sama. sih, tapi kayak mau bawaannya cepet-cepet mau bangun aja. Gue pengen tahu update-nya, kejelasannya gitu. Kalau gue sih emang belakangan ini lagi nggak bisa tidur karena sakit punggung dan itu sangat menyiksa. Dan gue rasa penyiksaan yang terjadi yang dilakukan oleh badan gue kepada diri gue sendiri mungkin hampir sama dengan rasa sakit yang lo alami sekarang ya. Tapi anyway, katanya kan emang ada yang bilang kalau jadi fans K-pop itu emang berat ya, gak gampang gitu. Karena kayak Secara finansial secara dan secara finansial mental. tuh kayak wah abis-abisan konser apa segala macam ya kan. Belum lightstick, belum album, belum lagi album 10 versi. Kalau membernya 12 versi gitu kan. Kalau membernya 13 versi gitu. Jadi kayak wah harus beli yang mana ya gitu. Tapi untuk AG ya berbahagialah karena cukup beli member yang lo suka aja gitu. Nah tapi kalau dipikir-pikir lagi beberapa tahun ke belakang memang wah banyak banget ya yang namanya kejadian-kejadian di industri hiburan Korea Selatan tuh yang wah kayak roller coaster gitu kalau kata lagunya Chung Ha mah kayak Nggak usah bertahun-tahun, tahun ini aja. ya 2019 ini juga mungkin bisa dibilang jadi tahun terberat dan termelelahkan kali ya secara industri ya. Karena nggak tahu deh kalau refresh sedikit mungkin buat yang skip gitu ya, ada beberapa hal yang terjadi di industri hiburan Korea Selatan di tahun 2019. Ini yang paling panas dari yang terpanas pastinya adalah Burning Sun dan juga Seungri. Tahu dong gimana kasus ini merembet dari urusan esek-esek di restoran gitu ya sampai ke politisi-politisi yang sampai sekarang bahkan nggak kesebut namanya karena emang mereka saking berkuasanya gitu. Dan ini udah masalah ini udah masalah negara dan masalah kekeluargaan sih yang kayak wah dalam deh ini kayaknya Korea Reomit harus bahas full ini dan udah dibahas. Ya udah dibahas ya. Jadi mungkin lihat aja di situ ya. Terus juga sebelumnya percobaan bunuh dirinya Guhara yang diawali dengan skandal pacarnya yang abusif. Terus untuk urusan grup-grup yang ada yang bubar kayak misalkan Pristin, terus Maitin gitu. Walaupun kemudian Pristin juga beberapa membernya debut lagi di grup baru gitu kan yang apa namanya? Hinapia. Tadi gue mau bilangnya nama himpunan mahasiswa. Gue sih nangkepnya kayak nama suatu virus gitu. Hinapia. Terus tapi yang paling banyak terjadi di tahun ini nggak tahu kenapa gitu ya, entah gimana ceritanya, semacam epidemi gitu ya, semacam virus yang menyebar dari satu ke yang lain gitu, adalah member-member yang keluar dari grupnya. Oke, ini kalau udah urusan baper-baperan nih, mungkin yang paling baper sekarang Dita kali ya. Karena ingat dong sepanjang 32 minggu terakhir nih kita tuh ngebahas siapa dan ngebahas apa terus, siapa yang dicengin, siapa yang diomongin ya kan. Sampai akhirnya leads to this day yang pada nggak ada yang percaya gitu, nggak ada yang benar-benar serius ini terjadi gitu tuh, nggak ada yang benar-benar kayak gitu kan. Tapi sebelum sampai ke situ ada beberapa grup juga yang ditinggalkan oleh membernya ya. Diem aja. Ya lo diem aja Dit, sebentar gue mengumpulkan semangat aja ya Dit ya. Ya, gue juga pengen ngomong. Oh iya oke silakan. Siapa contohnya misalnya? Dari ada yang namanya Sungyun Intuit. Nah kalau Sungyun ini agak-agak sedih nih, dia memutuskan untuk keluar karena agensinya Intuit itu agak-agak shady sebenarnya. Kayak Intuit tuh nggak dibayar. Sampai gara-gara Sungyunnya keluar dia tuh dituntut. Gue lupa deh, kayak agensinya ngenuntut si Sungyun deh. Jadi kayak harus bayar utang-utangnya gitu. Sampai bapaknya tuh mesti ikutan bayar.
correct me if I'm wrong, tapi kayaknya Sung Yoon ini clash sama agensinya, makanya dia keluar. Terus ada suruh bayar utang ya? Iya, ada Jenny Daya. Kayak Luna dong. Ada Jenny Daya, ini tuh alasannya, aduh gue kurang cari informasinya nih. Pokoknya kayak gara-gara sakit atau apa deh. Terus ada Laun ONF. Nah, Laun ini kasusnya sama kayak Wujinnya Stray Kids. Jadi Laun ini tanpa tedeng aling-aling tiba-tiba keluar sebelum tedeng kayak aling-aling itu apa ya? Kayak tanpa tedeng, gue gak tahu istilah itu kayak apa ya. tanpa presiden apa gitu Iya, ya, tanpa iya. alasan yang jelas gitu kali ya. Tanpa tedeng aling-aling. Gak tahu itu, gue jujur aja gue gak pernah denger. Jadi dia itu keluarnya personal reason. Kalau personal reason ini Macem-macem tuh. ya Bisa jadi mungkin karena sakit. spekulasinya Bisa jadi mungkin menyebar. Ya, bisa jadi mungkin karena orang tua tidak merestui karirnya. Ya, entah dia ada masalah apa sama agensinya, sama membernya itu. Betul. Sampai sekarang WM Entertainment juga nggak memberikan statement yang clear gitu. Jadi Laun ini jadi kayak seminggu sebelum comeback, jadi comebacknya mesti dipush gitu karena harus diedit ulang kan. Itu nyakitin sih Iya. emang yang udah sebelum comeback atau sebelum konser itu nyakitin. Karena aku punya pengalaman. Ya, terus ada Mina EOE. Mina kenapa sih? Kalau Mina ini lebih dia nggak mau perpanjang kontrak, kayaknya lebih fokus ke acting. Jadi sekarang tinggal berlima nih. Oh ya, lagi naik lagi lewat Queendom ya, ya syukurnya kan. lagi naik lagi gara-gara Queendom. Terus Ada gue kira ini udah keluar orang ini, ternyata baru keluar tahun ini. emang baru tahun ini kan Iya. kasusnya? Kangin Super Junior. Iya, emang baru tahun ini. Bukan Jadi udah lama kasusnya. Kangin tuh emang berkasus terus. Kayak Iya, setiap maksud tahun gua, tuh pasti Gua kira ada tuh gitu. udah lama ya, tapi ternyata dia tuh baru tahun Baru ini. iya. Jadi kalau dilihat ke belakang kan emang di antara semua member Super Junior yang paling banyak masalah sebenarnya kan Kangin kan. Iya. Kayak dari 2011 masalah duit, terus juga masalah Mukul-mukul. macem-macem Iya, sih emosi, ya, iya. emosi. Dia kan emangnya katanya emang orangnya emosional gitu. Terus nabrak apa tiang listrik lah sampai Terus sampai jatuh itu CCTV. ditinggal, iya. Iya kayak gitu-gitu pas itu pergi. Aduh banyak lah pokoknya masalah dia kan sampai pusing lah nih member Suju juga mungkin pusing Iya, iya. kali ngurusin dia ya. Iya. Tapi akhirnya tahun ini dia mutusin buat keluar dan berhenti nggak aktif lagi di Super Junior gitu. Dan buat fans-fans kayak gue tuh kayak baiklah. Kayak nggak akhirnya Nggak tapi akhirnya kayak tapi kayak iya ini keputusan yang tepat sih menurut gue karena ini wise kalau menurut gue. Soalnya semakin lama dia di situ tuh kasihan sama grupnya yang lain karena anak-anak Super Junior tuh kan masih semangat buat berkarya, masih semangat buat rilis segala macem gitu. iya, sampai Hicul tuh deactivate akunnya, gue inget banget di akun IG-nya. Ya, Hicul pokoknya siapa yang keluar pasti Iya, dia pasti sedih emosional banget ya kan dari zaman iya. Han Kyung juga dia emosional banget. Terus ada yang kontroversi juga nih, BI Icon. Ini BI ini gara-gara si Han So-hee. Gue nggak mau menyebut namanya sih. Apa ya? Kita pakai nama alias aja. Gue Boleh. saking gue nggak pengen nyebut namanya tuh. Mungkin kita sebut dia sebagai biawak kali ya. Biawak ya. Biawak kayak Si lebih biawak. lucu ya. Si biawak. Jadi kayak lebih lucu gitu. Iya, diungkapin sama si biawak kalau si BI ini drugs. Enggak drugs lebih tepatnya, tapi tuh ganja. Tapi ganja memang masuknya kayak kalau drugs tuh kayak nyabu, kayak apa? Ekstasi, putau, padahal itu cuman putaunya zaman jadul banget. Padahal itu nggak cuman, tapi tuh ya elah ganja. Siapa sih artis-artis yang nggak pakai ganja? Sebutin satu siapa yang nggak pakai? Ganja tuh katanya buat mengeluarkan ide-ide gitu, Iya, memancing ide-ide terungkaplah, liar gitu. terungkaplah kalau Ide-ide liar. BI itu beli ganja di Hanso. Di si biawak. Si biawak ini Iya. terus yang mengakibatkan BI keluar lah. ini. Karena di spill ya, Di spill. Ya, guys, ya. gara-gara si biawak tai kotok, tai kucing dulu. Gue ngomongnya kayak gara-gara si biawak itu. Terus yang 3 berturut-turut ini, pertama dari Hwal The Boys nih. Hwal ini lebih karena dia itu Sakit ya katanya. sering injury. Jadi kayaknya tuh gue nggak tahu injurinya apa ya, kaki kayaknya deh. Mungkin Gue cari tahu lagi. Mungkin ini kali ya injurinya itu kayak di badan sih yang pasti. Iya, Nggak terus mungkin di kayaknya suara kan Dia sebenarnya. keseringan, gara-gara keseringan konstan kayaknya, terus kayak Susah sembuh gitu. terus sembuh, dia memutuskan untuk
keluar. Dulu Jaemin juga katanya gitu, pas Jaemin gak aktif di NCT Dream, katanya cedera terus, jadi nggak sembuh. Iya, Tapi gitu. balik lagi sehat walafiat, alhamdulillah. Iya dia. ya, gue nggak tahu sih. Ya? Apa itu sebenarnya cuman ini doang? Ternyata sebenarnya dia nggak tahu itu lah, ya. enggak sih. Ya udahlah, nggak usah banyak kontroversi, gue udah pusing. Ya, terus yang belum lama ini tuh Woojin Stray Kids. Woojin ini kasusnya kayak lawan ONF. Iya, ini juga ngagetin sih. Walaupun gue nggak ngikutin Stray Kids, tapi kayaknya nih grup adem-adem aja. Ini super ngagetin. Gitu ya. Nah betul, ini Woojin Stray Kids ini super ngagetin karena tema tadi ngaling-aling ya, seperti tadi gue bilang, kayak semua akan baik-baik aja. Mereka mau comeback bulan November, akhirnya diundur jadi Desember kan. Kayak ini Woojin kenapa nggak ada masalah dengan membernya, nggak ada masalah dengan agensinya, balik lagi alasan dari JYP cuma personal reason. Tanpa berlama-lama langsung terminated kontrak. Udah kayak personal reason tuh apa gitu. Iya. Mungkin saking personalnya tuh nggak bisa di-share. Tapi pada akhirnya sebenarnya kalau ketika orang bilang personal reason tuh kita jadi nebak-nebak gitu. Takutnya ya. ada hal-hal yang tidak kita inginkan kan. Maksudnya gue baca kayak netizen bahas, wah di situ spekulasinya tuh udah aneh-aneh. Kayaknya nggak mungkin gue sebutin di sini kan, karena itu masih spekulasi. Tapi maksud gue kayak yang kayak gini ini nih tuh kayak seakan-akan tuh yang gue sebel dari agensi tuh main tinggal udah lo pergi ya, lo nggak, itu trainee khususnya K-pop itu nggak sembarang kalau lo keluar itu gampang gitu loh, karena mereka tuh bondnya udah erat banget kan. Karena Stray Kids kan dibentuk dari survival show juga kan, maksudnya tuh gampang banget menghilangkan orang tuh seakan-akan oh ya udah nih Woojin udah nggak eksis lagi. Betul, itu juga sih pertanyaan gue sebenarnya, kenapa sekarang manajemen tuh kayaknya kalau ada masalah apa langsung keluar, langsung cut gitu. Ya. Masalah K-pop tuh beda dengan US apa ya, kalau diganti nggak masalah gitu, kalau di-cut kayak, tapi apa ya, kayak ya pokoknya gue kurang tahu. Tapi untungnya bersyukurnya Woojin ini sempat ngilang kan seminggu, ternyata dia update di Kakao Talk grupnya. Jadi kalau Woojin tuh dia baik-baik aja sebenarnya, kayak nggak bisa kasih alasan yang lebih jelas. Dia ngasih selfie terbaru dia, pokoknya dia nggak akan berhenti untuk bikin musik, intinya gitu. Okay. Mungkin kalau menurut gue mungkin ya berseberangan jalur musiknya. Ada yang bilang ya. berseberangan dengan jalur musik, tapi untuk ukuran rookie kalau ngomongin jalur musik itu wajar kalau lo masih disetir di awal-awal, karena dia masih rookie kan. Kalau menurut gue itu nggak make sense, kalau beda visi, beda idealisme. Menurut gue kayak lo kalau emang jadi idol tuh kadang idealisme lo emang nggak bisa. Nggak bisa gitu. Sama kayak Tiffany yang juga gitu kan, dia dulu nggak suka banget dengan konsep yang ini nih, jadi akhirnya baru bertahan sekarang aja. Bertahan aja terus 10 tahun menurut kemudian aneh baru cuman karena idealisme musik baru gitu. Sekarang ini. Dan yang terakhir yang terakhir nih yang bikin Dita nggak bisa tidur malam pas pagi-pagi tiba-tiba matanya bengkak sampai lebay. kan? Ya tau lah siapa. Ya, ini mau disebutin juga atau lah. Oh ya Wono. Saya sampai lo bold ini Iya, gue bold di catatannya, jadi gitu. biar kelihatan gitu. Kita selalu ngomongin Wonho di setiap episode ya kan. Tapi kali ini agak gitu kayak sedih. Sebenarnya lu udah baca kan kronologisnya? Iya, gue udah baca kronologinya. Coba deh, kalau dari perspektif lo sebagai non fans, lo ngeliatnya gimana? Ya kalau gue sih sebenarnya ngelihatnya ini kayak apa ya, kayak mengulang cerita beberapa grup yang udah ada sebelumnya juga sih, yang lagi di peak of their popularity, terus tiba-tiba ada orang yang kesel aja gitu yang akhirnya nge-spill kejelekan-kejelekan masa lalu. Tapi sialnya emang bertubi-tubi gitu loh, bertubi-tubi datangnya. Terus yang sebenarnya yang agak nyebelin kalau menurut gue dari kasusnya Wonho ini adalah manajemen yang kurang sigap sih kalau menurut gue. Kayak betul. Kayak kalau emang mau deny itu cepet-cepetan gitu di-deny gitu. Kalau emang mau di ini orang mau ngerusak image tuh cepetan ditindak gitu. Tapi kalau menurut gue ini tuh kayak nungguin kayak lama gitu prosesnya. Sampai akhirnya kayaknya yang akhirnya mengambil keputusan itu Wononya sendiri. Iya, karena pada akhirnya ini dia juga mungkin mikirin mikirin membernya juga kali ya. Karena manajemen gue kok nggak ngomong, jadi gue gimana ini gitu. Emang kompleks banget, udah kayak efek snowball yang jadi tuh sehari sebelum comeback tuh sebenarnya Wono sama Minhyuk tuh kena kontroversi kan. Yang mitu itu kan. Sebenarnya kayak menurut gue pun gue nggak paham nih
ofensifnya di mana mitunya. Karena tapi lokal banget. Menurut orang ya. Korea ini tuh ofensif. Oke lah, oke kalau emang salah ya udah. Akhirnya si Dan mereka minta maaf Minyo anyway Kanwon kan. minta maaf ya. Terus nggak lama setelah itu ternyata gue nggak bilang dia mantannya, jadi itu kayak temennya pacarnya si biawak itu. Kita sebutnya yang biawak, pacarnya biawak ini siapa nih? Pacarnya biawak berarti komodo. Ya si komodo itu. Jadi si komodo pokoknya semua berjalan dengan baik-baik. MV follow tuh keluar kayak oke, setelah itu ya udah kita move on aja. Kayak Wononya juga udah mulai senyum lagi pas comeback, V-Live comeback gitu. Terus tiba-tiba si komodo itu ngepost lah di IG, ngepost kayak si Wono kan lagi ada di acara Idol Room kan, dia ngefoto si Wono. Terus dia bilang kayaknya ada utang yang belum lo, intinya ada utang yang belum lo bayar gitu. Utangnya lumayan besar tuh nominalnya kayaknya 26.000 USD apa tadi? ya gue nggak paham nih, kayak ratusan juta ya kalau dirupiahin ya, pokoknya ada utang. Nah Starship sebenarnya gercep, kayak langsung deny gitu, langsung deny bahwa klaimnya si komodo itu tuh salah, nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Tapi si komodo punya counternya, dia itu ngerilis bukti screenshot bahwa lawyer Starship ngubungin dia untuk ayo kita settle ya masalah ini gitu. Tapi sih entah, kalau menurut gue kalau emang ideal, kalau emang ditawarin settle tuh harusnya si komodonya oke, ayo kita settle, tapi komodonya sendiri menolak kayak ngapain gue. Jadi tuh dia diundang ke kantor Starship untuk ayo kita bicarain masalah ini, berapa utangnya atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi dia menolak, ngapain gue ke kantor lo. Tapi secara logika ya iyalah ngomongnya di kantor Starship, lo mau ngomong di Dunkin Donut, orang-orang banyak yang denger kan, ini kan masalah serius kan. Gue nggak paham deh. Wah dari situ tuh bertubi-tubi. Bantulah si biawak itu ikut bilang kalau si Wono ini pernah masuk juvie. Apa sih itu juvenil ya? Juvenil itu seperti nggak masuk penjara. Probation. Nggak masuk penjara anak-anak atau remaja, tapi lebih ke probation gitu, kayak gara-gara dia nyuri barang yang masih spekulasi, masih klaim nyuri barang-barangnya si komodo. Komodo kan ya, si komodo. Betul. Wah udah habis itu dikasih tau lah si biawak itu juga ngincer Chonu. Itu yang gue sebel. Dibilang lah kalau chat Chonu tuh punya affair sama wanita yang udah punya suami. Wah gila, ini makin tinju kemana-mana sana, ya tinju sini jadi. Kan di situ. Terus kayak pas harusnya itu kan ada comebacknya M Countdown tuh, itu kayak sehari sebelum pas ada isu itu, Wono tuh datang ke acara award apa gue lupa. Dia tuh kayak udah lemes gitu loh, mukanya tuh kayak udah nangis. Pas katanya kalau kata Mon BB Korea pas pre-recording M Countdown itu dia tuh tiba-tiba dia nangis sendiri. Kayaknya dia tahu kalau dia tuh emang niat mau keluar, kayak udah ngerencanain gitu. Nah untungnya yang klaim Chonu itu udah dibantah sama Starship, kayak ternyata suaminya itu nyamperin Starship, lu ngerebut istri gue ya atau gimana. Tapi kalau kata Chonu oke, gue emang deket, tapi gue nggak tahu kalau dia udah punya suami. Katanya tuh dia udah nikah udah nikah pas selama Chonu World Tour gitu lah. Jadi kan dia nggak tahu dong gitu. Nah, gue nggak tahu deh tuh siapa tuh cewek. Ya wajar aja lah ya kalau tertarik sama Chonu, gue ngerti sih. Kayaknya milf gitu. Kan jadi ngejelekin orang. Iya makanya ya itu loh, pokoknya itu kasus yang Chonu udah clear lah ya. Terus nggak lama setelah yang kasusnya Wono ini, tiba-tiba pas M Countdown mau live, Monsta X tuh sama sekali nggak kelihatan dari selfie atau dari mana tuh, nggak ada kelihatan sama sekali. Gue kan saat itu ya Ron, itu gue inget banget itu hari Kamis. Kamis gue lagi liputan keluar kan. Gue tuh udah ada feeling, entah kenapa gue tuh dari tadi tuh nge-scroll timeline mulu. Perasaan gue tuh nggak enak kan. Kayak ya udahlah gue nge-scroll aja. Tiba-tiba ada postingan dari Starship, surat pernyataan gitu bahwa gue tuh bacanya buru-buru kan. Dia emang ada Korea sama Inggris. Jadi intinya promo yang follow kali ini berenam dulu ya, gue mikirnya Wononya hiatus atau mau hiatus dulu deh, kayak ternyata part W amicably, kayak part W terus langsung lah Omes itu semua bilang breaking Wono leave. Itu kayak hati gue tuh kayak anjir, kayak deg-degan lemes banget anjir, lagi liputan lagi ya? liputan. Terus gue kayak lagi anjir, gue ke toilet dan gue nangis. Kayak anjir kan, aduh gue jadi nangis lagi. Sabar. Terus gimana? Ya udah, maksudnya jadi apa? Di situ kan kayak masa sih, tapi kayak cuman bilang, jadi Starship itu cuman bilang oke, Wono keluar gitu. Belum ada terminated kontrak. Di situ kayak masih ada harapan lah. Entah
Starshipnya berusaha, tapi Starshipnya tuh cuman kayak oke, kita akan nuntut si Biawak dan Komodo, tapi tuh actionnya tuh kayak nggak serius, kayak cuman gertak sambal, tapi tuh nggak ada actionnya, kayak nggak berani, seakan-akan omongan Biawak sama Komodo itu emang bener gitu. Tapi memang menilik dari menilik dari kasus-kasus sebelumnya, omongannya si Si Biawak itu emang memang terpercaya ya. gitu loh. Jadi kayak Oke gitu. Tapi menurut gue kayak hal yang kayak gini tuh bisa lo bicarakan baik-baik. Misalnya kayak Wononya hiatus aja atau apa? Hiatus terus tinggal bayar utangnya. Kalau secara logika Wono kan Monsta X kan turnya sukses banget nih. Wono juga udah beliin nyokapnya tuh rumah di Gangnam gitu. Harusnya bisa ya bayar utang ini. Tapi menurut gue karena kita melihat dari sisi si Biawaknya aja, sisi Komodonya aja, jadi tuh netizen langsung nyerang si Wono. Kayak Wono tuh sedih, kayak kepikiran, kan dia tipe orang yang emosional ya. Kalau ada masalah pun dia mikir itu gara-gara kesalahannya dia. Jadi makanya dia memutuskan untuk keluar, takut merusak image Monsta X-nya. Apalagi udah ke bawah-bawah Shonu kan gitu. Dia takut nanti berpengaruh ke yang lain kan. Iya sih, di situ kayak kalau secara apa ya, nah nggak lama setelah itu kayak pas dia keluar kan mikirnya ini belum terminated kok, masih ada harapan gitu. Besoknya paginya makanya gue tuh pas tidur tuh gue tiba-tiba bangun kayak anjir, kok kayak perasaan gue nggak enak ya. Besok paginya ada berita dari Dispatch bahwa Wono pernah ngisep ganja sama si Komodo tahun 2013, diungkapin tuh. Jadi si Komodo ternyata dia tuh udah di interview Dispatch tuh awal Oktober. Dia tuh bikin bagan skema fotonya Wono sama garis-garis foto-foto idol yang lain, kemungkinan anak Monsta X. Itu masih curigaan kita, kayak bagan-bagan gimana sampai dia bikin skema saat dia ngeganja sama si Wono gitu. Kayak kalau si Komodonya sendiri udah masuk penjara gara-gara tahun 2013 itu kan. Tapi si Wono ini ternyata masih diusut nih, jadi tuh expired. Kalau lo drugs itu katanya 7 tahun ya. Jadi sebenarnya tahun depan terakhir nih. Jadi tuh Wono ternyata udah diusut sama polisi bulan September setelah dia pergi dari Jerman. Kayak rambutnya tuh diambil, kayak diselidikin. Tapi hasilnya itu polisi nggak mau ngungkapin hasilnya apa gitu. Itu keluarlah dari itu, gara-gara hal itu Starship langsung terminated kontrak, udah terakhir. Oh, sad. Kayak ya udah gitu. Itu tahun terus heboh lah Mon BB ini dengan oke lah bikin petisi, bikin hashtag. Tapi menurut gue salah satu kan setelah yang itu ya Ron, gue tuh langsung deactivate account gue kan. Gue kayak menolak kenyataan itu. Terus kayak ya udah gue sedih. Terus gue ketemu lo nangis lagi kan. Kayak aduh, kenapa mesti bias gue gitu kan. Nangis lagi. Jangan nangis dong. Keluarkan semuanya. Iya gitu, kenapa mesti pas di antara semua grup. Kayak menurut gue Monsta X tuh yang paling adem ayem aja. Kayak secara personality tuh mereka kayak, lu merasa ada ini gak sih bad image dari mereka gitu? Enggak sih. Enggak kan, mereka kayak biasa-biasa aja gitu, tapi iya. tuh kayak ini tuh kayak Branded tuh diserang-serang mulu nih. Sampai akhirnya yang baru nih yang foto Shonu itu ntar aja deh, nanti gue cerita. Maksudnya kayak ya gue deactivate kan karena gue kayak menolak. Tapi gue tuh masih kepo. Tapi kepo lewat akun yang satu lagi. Kayak gue nggak sih kayak kepo, lebih ke baca beritanya aja. Gue nggak kepo spacingnya gimana gitu. Nah terus gue kan akhirnya memutuskan untuk buka lagi kan. Kayak menurut gue kayak gue coward juga ya. Maksudnya ini kan udah kayak ya pil pahit yang harus gue telan kan. Terus kayak ya udah gue ikut hashtag gitu, yang walaupun gue yakin sebenarnya hashtag itu nggak akan berpengaruh banyak sih. Kalau yang petisi-petisi itu gimana? Petisi kayak Hanbin aja juga ada petisi coy, tapi nggak ngaruh. Iya sih. Gue nggak, petisinya itu bukan petisi kayak yang gue nggak paham ya. Menurut gue nggak akan berpengaruh sih. Itu lebih ke gimana kita nuntut untuk Wononya balik ya. Karena sampai fans Koreanya pun nggak pengen Wono keluar karena ini bukan kesalahan gimana ya, itu tuh kesalahan masa lalunya dia. Itu kan kayak dosa-dosa nggak dosa, kayak kelalaian, atau saat itu kan dia masih young, dumb and broke. Gimana sih lo, Wono kan banyak utang, makanya dia nggak tahu sih, makanya dia untuk mencuri barang untuk bayar utang-utangnya. Terus akhirnya dia masuk probation yang juvie itu, terus dia ngeganja kan. Itu sesuatu hal yang apa ya, kayak someone's dark past gitu ya. Bener. Setelah dia debut dia ngakuin sendiri kalau
Wononya sendiri ngakuin sampai dia tuh ganti nama kan dari Shin Hosok ke Lee Hosok kan. Karena Shin Hosoknya itu erat kaitannya sama masa lalunya dia yang sama si Komodo itu. Kalau lu ketik Shin Hosok itu pas masa-masa dia ulzangnya dia itu tuh ada. Dia tuh kayak ngakuin tuh masa-masa paling buruknya dia gitu loh. Dia kayak setelah makanya sebenarnya Wono tuh bersyukur banget bisa debut sama Monsta X karena bisa bikin dia jadi a better person sebenarnya. Kayak dia kayak terima kasih sama Mon Bebe gitu-gitu, kayak gue jadi apa orang yang baru gitu loh, apa kayak momen redemptionnya tuh saat dia debut gitu. Nah makanya itu kayak Korea Mon Bebe maupun yang internasional tuh pengennya nih Wono tuh sebenarnya nggak deserve untuk keluar karena apa ya, gimana, kesalahan masa lalu loh Ron, kan mereka karena semua orang pasti punya lah ya dosa-dosa masa lalu. Dan maksud gue kalau misalkan nggak Wonho, gue rasa semua member grup tuh pasti ada sih. Iya, gue yakin track record ada gini. Oke, gue sebut jangan lah nyebut siapalah gitu. Enggak, ya. oke, gue nggak apa-apa sih, gue sebut aja si walaupun allegedly gue nggak tahu ini fakta benar si Taeyong yang katanya dia bullying, tapi Taeyong nemuin korban bullyingnya, kelar kan? Iya benar. Gue nggak habis pikir kenapa si Starship nggak oke, kita selesain dulu masalah keuangannya gitu, kenapa nggak mau dibayar, pasti ada alasan kenapa Wono nggak mau bayar kan. Selama kita sampai sekarang belum dapat informasi dari Wononya kan, kenapa sih lo nggak mau bayar, apakah si Komodonya terlalu toksik sehingga lo enggan untuk bayar atau gimana? Betul, atau bisa jadi klaimnya itu klaim si Komodonya dilebih-lebihkan nominalnya, kan kita nggak tahu selama kalau Wono belum bisa speak up, tapi sampai sekarang dia nggak speak up gitu karena dia lagi kayak mungkin tertekan juga kali dia ya. Tertekan gue ya, gue bagus ngertiin banget kayak ya gue terus kan apa ya, gue tuh kalau belain Opa gue sebenarnya masih rasional. Kalau misalnya kejahatannya lo kayak sexual harassment, prostitusi, apa namparin cewek, mukulin cewek, itu kayak ya kayak gitu ya nggak perlu dibela kan. Ya nggak usah disebut ya namanya siapa, kayak ya udah biar cari tahu sendiri. Maksud gue kayak maksud gue hal yang Wono lakukan di masa lalu tuh doesn't define him in present gitu loh. Kayak ini tuh dosa, anjirnya dosa masa lalu, tapi tuh Korea netizen di Never itu tuh komennya jahat banget, kayak baguslah dia kan kriminal. Hello, ada alasan kenapa apa criminal record saat lo masih remaja itu nggak bakal bisa lo bawa ke dewasa. Karena itu apa lagian juga Wono tuh probation tuh dia nggak murni masuk penjara kan gitu, kayak itu tuh nggak criminal record. Maksud gue itu ya lo nggak pernah melakukan kesalahan remaja lah. Iya, soalnya kalau pikir-pikir gue juga pernah kok melakukan kesalahan kayak yang dulu kayak ospek zaman dulu. Sebenarnya kan itu bullying, Ron. Betul. Itu kan gue lakuin kan. Kalau gue jadi idol terus korban ospek gue speak up, ya gue gimana? Itu kan secara itu hal yang kayak menurut kita lumrah saat remaja kan baru kita sadar saat kita dewasa kan. Kayak ini Korea tuh nggak nerima sama sekali gitu bang. Aduh kayak wah gitu kayak anjir gara-gara kayak he's trying to be a better person gitu kayak kayak kenyataan pahitnya sih masyarakatnya yang kali yang terlalu gimana ya, kayak terus juga kehidupan mereka gue rasa terlalu banyak tekanan sampai mereka tuh menumpahkan kekesalan mereka tuh ke orang lain gitu. Iya betul, menurut gue masih ada idol lain yang mungkin melakukan kesalahan di remajanya ya gimana ya, orang kan berhak untuk berubah kan. Gue yakin masih banyak idol lain mungkin yang saat remajanya dulu melakukan suatu kesalahan. Ya mereka juga manusia gitu. Iya betul. Nobody's perfect, right? Iya, tapi kenapa pas kayak apes itu Wono tuh. Ini emang kalau benar ini emang apes banget sih. Apes banget. Ini emang lagi apes banget sih. Kalau menurut perspektif gue pribadinya gue, jadi si biawak itu memang bawa pengaruh buruk sih ke Komodo. Mereka kan pacaran nih, lesbian. Kayak setelah si Komodo pacaran sama biawak, kayaknya menurut gue dia mulai berani nih, kayaknya toxic banget nih si biawaknya kayak. Padahal si Komodonya itu per tahun 2003 gue lupa deh 2017 atau tahun kapan dia pernah posting tuh di IG-nya keakrapannya dia dulu sama Wono, kayak dulu kan dia deket banget kan keakrapannya dulu dia sama Wono, tapi kenapa malah baru sekarang dan pas setelah menjelang comeback itu sih yang dipertanyakan. Kayak ini tuh kayaknya mereka tuh ada senjata lain gitu. Terus sampai akhirnya udah di planning juga ya. Udah di planning kalau menurut gue, karena ini nggak mungkin ini bertubi-tubi banget, ditambah fotonya Shonu. Itu fotonya Shonu memang banget. Kasus yang berbeda, tapi tuh timingnya pas banget. Kayak sekalian aja nih udah mumpung lagi rame satu grup ya udah deh di spill semuanya gitu. Shonu tuh paling kasihan sebenarnya, kayak apa ya?
ya Allah Ron, kalau foto telanjang lo mas kesebar, lo merasa disgusted gak sih, kayak lo merasa jijik sama diri sendiri gak sih, kayak gue aja memikirkannya aja udah bingung sendiri, kayak gue harus apa. Terus Sony dengan cluelessnya dia pasti bingung banget. Iya, terus kayak ya kayak gue tuh sebenarnya udah move on ya, jadi malah sebenarnya gue lebih sakit ngelihat perform mereka bertujuh daripada setelah mereka berenam. Aneh kan? Iya. Ya, emang gitu, emang gitu. Gue kan mereka perform follow nih, terus ada follow mereka tuh sempet tuh yang di Mnet, tapi Mnet nggak posting karena pas banget Mnet mau posting Wono udah keluar, jadinya nggak diposting kan, tapi ada akun lain yang ngeposting. Itu tuh ya Allah, tercabik hati ini ngelihat performnya, kayak Wononya kayak juga matanya bengkak, dia sadar tuh dia mau keluar, dia tuh udah ada intensi itu di matanya. Tapi setelah mereka berenam kayak oke, gue nggak bisa gini terus, gue nggak bisa sedih terus nih, gue harus dukung nih 6 sisanya, kasihan gitu loh. Kayak gue kan udah ngikutin mereka dari 2015 kan, kayak wah anjir, gue nggak nyangka kenapa sih grup ini kampret emang. Ya tapi emang gitu sih ya, maksudnya kayak mungkin Dita mengalami sesuatu yang fans The Boys juga rasakan mungkin ya. Tapi dalam level yang mungkin berbeda. Itu juga mungkin yang dirasakan oleh fans Super Junior waktu Hangeng keluar, waktu Kibom, masalah-masalah itu. Terus juga mungkin pas BI Icon segala macem gitu kan. Sebagai fans EXO pun juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Jadi 3 kali pula kan di jarak yang nggak terlalu jauh gitu. Dan itu pun juga apa ya, gue tuh senangis elo, tapi agak mungkin karena kasusnya nggak se-complicated Wonho, jadi mungkin gue nggak bisa ngebanding-bandingin juga sih. Jadi kalau EXO kan murni emang karena membernya yang emang pengen keluar aja gitu. Tapi yang paling nyebelin pada saat itu, gue nggak tahu, maksudnya sekarang udah pada move on gitu ya, tapi pada saat itu yang paling nyebelin tuh sebenarnya kenapa timing dia keluarnya itu pas lagi mau konser gitu, yang pas sudah poster konsernya udah dipasang, disebar kemana-mana, terus diedit lagi yang kayak gitu sih. Jadi itu sih yang nyebelinnya, yang katanya kayak masalah apalah sakit, ada yang iya dia sampai nggak bisa tidur, sampai ini sampai itu, ya macam-macam kan masalahnya. Terus abis itu siapa sih Luhan ya? Kalau spekulasi kan bilangnya kalau misalkan dia di EXO bayarannya sedikit, kalau dia balik ke China dia akan lebih banyak bayarannya di China karena dia terkenal banget di China gitu. Katanya tuh kayak gitu. Ya jadi pas itu abis Chris 2014, gue inget banget waktu itu gue lagi di kosan, itu hari Waisak kalau nggak salah. Gue lagi di kosan, terus tiba-tiba berita itu keluar dan kayak gue bengong lama gitu ya, kayak oh my god. Kayak yang lo tadi ngelihat mereka perform bersebelas itu jadi lebih biasa. 12. Jadi maksudnya bersebelas jadi lebih biasa aja daripada ngelihat mereka berdua-belas. Dan masalahnya Chris keluar itu tuh benar-benar waktu lagi di tengah-tengah comeback juga, walaupun memang EXO-K EXO-M comebacknya kan nggak bareng, maksudnya nggak di satu panggung, jadi mereka nggak berdua-belas perform, jadi EXO-K sendiri gitu. Tapi momen itu gue inget banget, waktu itu M Countdown, terus mereka first win untuk Overdose dan nggak ada member yang naik di atas panggung kecuali Suho. Terus kameranya nyebelin banget, jadi kameranya nge-shoot Suho doang sendiri, terus Suhonya yang kayak I'm okay gitu. I'm okay, ya oke, oke ya kayak gitu. Kalau grup ada member yang keluar, sebenarnya paling sakit hati tuh leadernya, Ron. Iya, dan nyebelinnya lagi kan yang Sonu, masalahnya dia leader, terus dia juga kena gitu. Ya ampun, bahkan ada yang komen yang fotonya dia itu kayak seakan-akan dianya yang sengaja fotoin, kayak hello, foto tanpa konsen, menurut lo orang pengen difotoin telanjang kayak gitu kan? Enggak gitu, kayak ampun deh. Terus cara lo move on-nya gimana? Kalau gue tuh lama-lama kalau gue pas awal-awal itu memang berasa banget, tapi beda sama lo kan ada pihak ketiga yang menyebabkan si Wono keluar ya. Kalau yang waktu pas gue itu kita nggak tahu siapa yang nge-backup Chris, jadi kita nggak bisa menumpahkan kebencian selain ke Chris. Itu yang sebenarnya itu yang sebenarnya yang gue alami. Jadi gue tuh benci banget sama orang ini gitu. Sampai ketika kan gue emang aktif banget di Twitter di era-era 2013-2014 itu kan aktif banget di Twitter. Sampai kayak nggak semua sih, kayak beberapa fans Chris itu kayak benci banget dia sama gue gara-gara gue tuh sering nyinyirin Chris di Twitter gitu. Mungkin Top Krisus juga pernah membaca nyinyiran gue pada saat itu, tapi gue nggak tahu ya. Jadi pada saat itu gue bener-bener kayak
ngerasa wah ini tuh nggak fair. Ngerasa Chrisnya yang egois. Iya, gue ngerasa nggak fair buat member yang lain. Gue ngerasa Chrisnya egois banget. Maksud gue kalau misalkan gue nggak tahu, maksudnya terlepas dari apakah itu memang settingan atau gimana, tapi kalau misalkan lo mau keluar tuh bisa nggak sih yang baik-baik aja, nggak yang tiba-tiba gitu, tiba-tiba besok lo minggu depan lo mau konser tapi lo tiba-tiba hari ini keluar gitu kan, itu nyebelin banget. Terus member yang lain lagi promo dan segala macem. Nah masalahnya setelah dia keluar itu tuh isunya kan kayak sakit lah apa, tapi setelah itu langsung main film gitu kan, kayak langsung ke Hollywood belum sampai Hollywood ya, sih, ini masih ke Praha dulu nih. Iya. Waktu itu kan kayak apaan sih, kayak jadi mau keluarnya tuh kenapa gitu, maksudnya kayak apakah emang, maksudnya kalau menurut gue lebih wise kalau misalkan lo bilang aja oke, gue keluar dari grup karena ya udah gue nggak cocok lagi sama grupnya. Maksud gue memang dari awal merasa, ini pendapat pribadi sih ya, tapi emang dari awal merasa Chris itu adalah alien di grup ini. Jadi gue ngerasa kayaknya dia adalah orang yang paling nggak cocok buat debut jadi idol kalau menurut gue. Dan itu berasa banget waktu pas comeback Wolf tuh, berasa banget kayak enggak, ini alien banget sih. Kayak ini nggak nyambung sama yang lain. Iya gitu. Kayak nggak cocok gitu. Maksudnya kayak maksud gue bukan nggak cocok gimana ya, maksudnya tuh kayak gimana sih lo ditempatkan di satu tempat asing, terus kayak gue ngerasa kayak gue nggak di sini tempat gue. Nah itu kesan yang Chris pancarkan ke gue setiap kali gue ngelihat dia sama EXO setelah Wolf itu gitu. Padahal kan itu kan emang lagi peaknya EXO kan, Wolf dan Growl itu kan lagi peaknya EXO banget. Terus kemudian overdose mereka sempat comeback yang Christmas, habis itu overdose, baru tuh gonjang-ganjing dan segala macam. Nah itu gue ngerasa kayaknya ini emang maksud gue kalau emang lo nggak cocok sama grupnya, ya udah mendingan bilang aja. Sebagai fans menurut gue kayak lo bilang tadi yang lo emang support grup lo gitu, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang emang harus dimengerti gitu kan. Emang kita sebagai fans nih, ya udah gue ngerti gitu. Kayak misalkan kalau misalkan dia bilang iya gue keluar gara-gara gue emang udah nggak cocok sama grupnya, ya udah oke. Kayak Brian keluar dari Westlife, dia bilang gue emang punya visi yang berbeda, ya udah nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya itu kan lebih diterima dibandingkan kemudian tahu misalnya keluar tapi rentetannya kayak iya sakit apa segala macem. Padahal dia emang pengen keluar. Iya, gitu. kalau pengen keluar ya udah keluar aja nggak apa-apa gitu. Kalau Luhan, tapi kalau emang beneran sakit ya nggak apa-apa sih sakit, tapi jangan terlalu dramatisir gitu. Kalau Luhan untungnya dia keluarnya emang nggak terlalu, maksudnya di antara 3 member itu Luhan tuh yang paling kita nggak apa-apa deh gitu. Kita yang ya udahlah gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin Luhannya yang emang orangnya baik atau gimana, gue nggak tahu juga. Tapi di antara yang 3 itu kayaknya di lingkaran gue Luhan tuh yang paling ya udah nggak masalah mau keluar atau gimana, karena Luhan tuh ninggalin pesan baik ninggalin gitu ya? pesan subtle ke member gitu loh. Kayak di konser terakhir ini konser terakhir dia tahu ini konser terakhir dia tuh kayak sama member lain tuh mepet-mepet banget tuh, foto tuh nangis yang kayak gitu, kayak seolah-olah emang dia ngasih kode kalau ini adalah hari terakhir dia. Tapi nggak ada hal-hal negatif yang menurut gue mengikuti kepergian dia gitu. Kayak memang sih sebelumnya ada berita kalau Luhan tuh emang takut terbang, jadi susah buat dia untuk moving dari satu negara ke negara lain, dan dengan kesibukan EXO kan bolak-balik kan susah. Jadi memang dia sebaiknya di basein di satu negara yang dia nggak perlu pergi jauh-jauh gitu, karena terlalu sering penerbangan, karena efeknya nggak bagus buat dia pada saat itu. Kalau sekarang kan ya nggak tahu update-nya gimana dengan sakitnya dia itu. Tapi pada saat itu kalau menurut gue ya udah, kalau masalah Luhan gue rasa kayak fine aja gitu. Nah untuk move on-nya sendiri, kayak balik lagi ke pertanyaan lo tadi, gue sih sebenarnya lebih ke yang apa ya, kayak susah memang. Kayak gue nggak bisa bilang gampang karena gue ngikutin EXO bahkan dari teaser 1 dari 2011. Apalagi kalau udah ngikutin lama ya. Iya, gue paham banget kayak itu berasa sih. Gue kayak gini, terus gue tuh nyesel suka K-pop. Sakitnya sakit banget. Iya, gue juga jadi pas Chris keluar itu gue jadi ngerasa kayak, makanya gue bisa sebenci itu karena gue ngikutin dari awal gitu. Memang sih nggak dari M1 M2 atau apalah itu, tapi dari teaser 1 tuh gue ngikutin gitu. Jadi geek banget gue sama EXO yang kayak bener-bener ngerasa tersakiti gitu. Makanya ketika move on-nya pun terkesan agak lama tuh gara-gara ya emang udah ngikutinnya selama itu. Maksudnya nggak mungkin kan lo lepas. Lo udah terbiasa dengan formasi
12 gitu. Terus tiba-tiba satu keluar karena di pikiran gue selfishnya dia gitu. Jadinya kayak susah banget ini pasti gue buat ngelupainnya. Tapi seiring waktu berjalan, ketika Luhan akhirnya keluar, terus ketika Tao akhirnya keluar, jadi kayak oh ya udah, gue ngerasa EXO itu akhirnya menemukan kekuatannya dari masalah-masalah yang menyerang mereka sebagai grup selama perjalanan karir mereka itu. Jadi ketika Love Me Right dirilis, itu mereka pertama kali kan bersembilan, formasi yang ada sampai sekarang sebelum Lay entah kemana gitu. Tapi itu pertama kali mereka bersembilan, dan gue ngerasa Love Me Right itu adalah bener-bener yang kayak momen dimana kita akan semakin kuat kita akan semakin kuat di sini, dan dari itulah sampai sekarang EXO itu 9 gitu. Jadi memang sih move on-nya agak lama gitu ya, dari 2013 di Growl, terus Love Me Right di 2015 gitu. Karena fasenya memang agak lama, tapi pelan-pelan tuh jadi yang kayak oh ya udah, terbiasa, dan akhirnya ketika tahu akhirnya keluar, oke, fix ya udah ini membernya bersembilan dan kita harus fight dari sini gitu sih. Pelan-pelan memang susah sih ya buat dijalanin. Kalau gue sendiri sebenarnya gue legowo pun, gue akuin gue udah legowo. Gue udah bisa nonton stage-nya mereka yang cuma berenam. Gue udah nggak nangis lagi dengerin lagu Monsta X di TJ sambil baca message dari kalian semua. Jadi pas gue deactivate, ternyata tuh kayaknya banyak yang message juga kan lewat TJ, kayak banyak yang ngasih semangat gitu. Terus kayak gue akuin gue udah berani nonton mereka berenam gitu. Terus gue berani nonton variety show mereka yang berenam. Kayak ini tuh kayak harus di gimana pun juga ya tinggal berenam. Harus dihadapi sebenarnya. Harus dihadapi sebenarnya. Dan gue nggak mungkin dong ninggalin cuman gara-gara bias gue nggak ada. Maksud gue ya elah cetek banget gitu. Kayak pengecut banget. Terus kayaknya member yang lain tuh nggak ada seolah-olah nggak ada harganya gitu kesannya kan, kalau misalnya lo ninggalin ya kan. Gue ngikutin dari Wono belum punya apps, sampai yang appsnya segede balon sama sekarang. Maksudnya gue nggak mungkin dong ninggalin mereka. Lah ninggalin, kayak gue akan tetap mendukung mereka as a group six, mau nggak mau. Oke, mereka memang berenam, tapi gue melihat sebenarnya Moon Baby ini kayak masih ada mereka tuh kan Wono keluar tuh bukan karena ada berantem sama member, bukan karena nggak ada kasus lah. Nggak ada kasus, mereka itu salah satu grup nggak ada kasus dalam istilahnya dalam Monsta X-nya gitu. Mereka tuh salah satu grup yang gue yakin seandainya mereka masih bertuju ini, mereka akan perpanjang kontrak bertuju lagi. Kayak bolak-balik mereka tuh selalu bilang entah di variety show, entah di konser, bahwa kita akan terus selalu bertuju kok, kita akan selalu bertuju gitu terus ngomonginnya. Kayak kemana-mana sama membernya mulu, sampai kata si Hoshi atau siapa, Hoshi 17, kok lo kemana-mana mesti ada member lo sih gitu. Saking mereka tuh akrabnya sampai sebegitunya gitu. Kayak gue yakin, tapi kayak menurut gue member 6 yang lain itu mengerti banget perasaannya Wono. Itu yang gue kesel ya, Ron. Setelah dari Mnet hari Kamis ya, Jumatnya kan mereka Music Bank nih, masih dipaksa sama Starship untuk perform di Music Bank. Mukanya bengap semua, mohon maaf, matanya tuh kayak capek, nggak ada solace. Itu kayak ekspresinya tuh datar banget, kayak mereka tuh dipaksa untuk perform kan. Orang-orang tuh udah nuntut kayak Starship lo delay aja, atau enggak kayak halt gitu ya, hiatus dulu. Ini tuh secara mental nggak baik untuk mereka berenam kan, tapi masih dipaksakan gitu. Moon Baby gue akuin selama 5 hari terakhir ini gontok-gontokan banget ngarep penjelasan yang fix dari Starship. Kenapa alasan lo untuk membiarkan mereka perform? Enggak, alasan lo untuk terminated kontrak Wono tuh apa? Mana janji lo yang katanya akan nuntut si Biawak sama Komodo itu? Kalau Wono udah keluar dilanjutin atau enggak? Sampai sekarang Moon Baby masih demand itu. Karena sampai sekarang kayaknya tuh Starship tuh enggak kayak ya hal yang sebelumnya. Pas Wono keluar kan dia ngirim surat pernyataan ya ke Twitter. Ini tuh enggak, pas Wono terminated dia tuh kayak ngirim press release ke media. Jadi yang ngungkap tuh Never media Korea kan. Jadi kayak lo nih kenapa buru-buru kah atau gimana nih? Atau lo langsung mentang-mentang ada kasus ganja lo makin biarin aja, bukannya lo malah protek ya gitu kan. Wono selama ini setelah dia jadi idol tuh nggak ada problematik apa-apa. Paling kekurangannya adalah karena dia nggak pakai baju aja, udah nggak ada hal yang lain.
maksudnya emang jaga diri banget dia ya. tuh jaga diri. Iya, Dia iya, tuh nggak iya. minum alkohol, bahkan minum bir pun enggak. Alasan yang apa? Dia takut kalau minum alkohol nanti dia mabuk, takut nyerang orang, takut bikin orang-orang sakit. Ya Allah, Ron, lo di Korea kan nggak mungkin ya, nggak minum alkohol, nggak minum bir ya. Tapi temennya waktu itu Wono ketemu sama temennya tuh bilang, gue seneng deh bisa ketemu sama Wono lagi. Tapi gue bingung, padahal kan Wono udah dewasa nih, udah gede, tapi dia gue tawarin bir atau alkohol tuh dia nggak pernah mau, karena dia emang apa ya, yang itu gue bilang, dia tuh menjaga banget image-nya, dia nggak pengen kayak yang dulu gitu loh. Dan itu tuh nggak dilihat sama publik Korea, nggak akan dilihat, yang bisa ngeliat itu cuman fansnya doang kan. Nah, tapi publik Korea apa sih yang dilihat selain Iya. kejelekan orang Sama ya? betul, nggak makanya yang gue bingung Starship kenapa buru-buru ngeluarin Wono, karena kalau gue bilang Wono di Korea emang terkenal Kang Daniel, orang-orang juga nggak akan peduli nggak sih apa ibarat kasarnya gitu kan. Wono juga biasa-biasa, Monsta X pun biasa-biasa aja di Korea Selatan, dia lebih relay ke fans internasional gitu. Fans internasional mah kalau lo ada masalah lo apa ya kita kan terima aja gitu. Yeah. Kenapa lo nggak consider fans dulu daripada sekedar omongan netizen gitu? Yang membuat tadi kayak kalau bilang Wonho nggak terlalu terkenal, mungkin yang membuat kasus ini jadi justru menarik oleh netizen adalah mungkin si biawaknya sih sebenarnya, Nah bukan betul, bukan iya, Wonho-nya iya. sebenarnya. Terus yang gue bingung, oke nih, Wono fix sudah keluar, tapi si biawak sama komodenya itu masih ngejelek-jelekin si Wono, kayak what the fuck, lo tuh maunya apa? Gue tuh merasa ini tuh blackmailing tuh nggak? Kayak dia tuh meres Wono, gue merasanya ya, tapi kayak gue tuh makanya gue tuh masih nunggu update ini tuh, masih misteri banget akhir dari kisah ini. Terus katanya kan Wono diusut gara-gara kasus ganja tahun 2013 kemarin kan, kayak ini harusnya ada hasil clearnya nih. Gue masih menunggu, entah Wono tuh harusnya press con atau lo tuh harusnya speak up. Tapi ngelihat personality Wono itu nggak mungkin, karena dia tuh sensitif banget orangnya. Dan mungkin juga range-nya mungkin masih terlalu mepet kali ya. Betul, mungkin betul. Kayak gue udah nggak sabaran. Seminggu atau 2 minggu mungkin dia butuh clear his mind dulu, butuh kalem dulu. Mungkin Monsta X menyelesaikan promonya berenam dulu sampai mereka mungkin ngobrol dulu atau apa mungkin ya, baru mungkin nanti ada resolusi dari ini masalahnya apa gitu. Kayak Wono itu sama seperti kayak Wujin keluar dari Stray Kids, menurut gue krusial karena Wujin itu main vokal di kayak misalnya cowok deh keluar dari EOE kayak wah lo iya, tuh itu udah gak ada lagi EOE abis ini, kesannya kan kayak kesannya gitu kan, iya, walaupun iya. sebenarnya bisa kan pas mereka Bisa, berenam itu iya. berlima, pas Queendom pun bisa Iya, sebenarnya. bahkan Queendom pun bisa. Pas lawan ONF kan itu dia tuh kayak senternya gitu loh di ONF. Terus Wono ini kalau menurut gue dia itu krusial banget. Gue akuin dia tuh face of the group. Kan Monsta X itu dibilang Beastly Idol kan, gara-gara Shonu sama Wono doang, sebenarnya yang lainnya tuh kurus-kurus. Sama Juhon, Hyungwon, Minyo kan sebenarnya kurus ya. Gue nggak paham sih Beastly Idol tuh dari mana. Wono tuh dengan image kekar ya, dengan image maskul. Biasa aja Kihyun Nah, saya. kan makanya kenapa bilangnya Beastly Idol kan? Gak kayak 2PM yang semuanya Iya gitu. gitu. Jadi emang Wono tuh visualnya mewakilkan Monsta X kok. Gua harus akuin. Memang kayak dia tuh brandingnya Monsta X tuh di visualnya Wono yang maskulin, yang kekar, yang yang kayak gitulah, yang mendominasi atau gimana menurut gue dari Wono. Tapi kalau dari segi Monbebe, kita sebagai fans Wono itu PR ya gitu. Dia tuh paling perhatian sama fans tuh dia di antara yang lain, gue akuin. Entah dia selfie lagi nge-gym, selfie di tempat tidur, selfie di mana, selfie terus kerjanya, kayak update Monbebe lagi apa, udah makan belum gitu terus. Pas World Tour kemarin dia tiap hari ada kali V-Live 2 jam sehari, besoknya V-Live lagi 2 jam, sampai gue nggak bisa ngikutin kontennya lagi. Kayak dia tuh kayak PR-nya, kayak jembatan antara Monsta X dan Monbebe itu dia, kayak makanya orang-orang tuh selalu menganggap remeh Wono cuman badannya doang yang bagus. Kayak menurut gue wajar kalau mereka taunya itu, karena mereka bukan fans kan. Iya. Tapi kalau tahu Wono setelah menjadi fans, dia itu secara visual dan musikalitas itu memberikan warna tersendiri bagi Monsta X. Secara musikalitas, side B-nya Monsta X itu lagu-lagu yang kalem-kalem, lagu-lagu manisnya itu semua dari Wono. Kayak kebalikannya gitu kan, Wono yang sosoknya maskulin tapi bikin lagu tuh yang menyek-menyek banget. Itu tuh lagu-lagunya menyek itu dari dia. Kayak wah, dia tuh kayak lagu-lagu dia tuh kan selalu kayak cocok buat ending konser kan, lagu-lagu kayak gitu. Terus kayak terutama yang judulnya If Only, kayak wah ini tuh kayak aduh anjir nih krusial banget sosok yang, ya gue mau ngomong
berbusa apapun nih udah kejadian ya, tinggal gue hadapin aja. Gue cuman berharap kayak skenario gue berharap kayak Monster X nggak ngelanjutin kontrak sama Starship, karena menurut gue Starship tuh ditambah kasus yang ini nih, yang produce ini nih, yang apa vice presidennya kena. Jadi mungkin serangan Starshipnya bertubi-tubi. Jadi Starship tuh bingung nih Monster X mau gimana. Jadi ya udah ini aja, keluarin aja Wono atau gimana gitu. Nggak bisa meyakinkan Wono untuk stay, gimana maksa gitu. Ancem aja Wono, kesel gue. Kayak ya Allah gampang banget. Kesannya kayak nggak ada usaha buat artisnya banget ya. Iya cepet banget di terminate-nya, kayak what the fuck, lu meeting dulu nggak sih gitu, kayak nggak sama membernya. Aduh, kayak katanya Wono langsung ngambil keputusan kan tanpa, sebenarnya itu gosip yang gue baca sih. Jadi si member yang lain tuh berenam udah ngasih tahu kayak ke staffnya, tolong dong tahan si Wono, jangan ambil keputusan secara terburu-buru dulu. Tapi kayak oke, Wononya udah nggak mau gitu. Tapi tuh yang gue kesel tuh kayak ada omongan orang-orang, wajar lah dia keluar soalnya image-nya udah buruk. Image buruk ini kan apa ya, bukan image sekarang gitu, image dulu kan. Itu masih aja dia kayak, aduh Ron, kayak harusnya comeback ini tuh bisa menjadi comeback yang akan luar biasa gitu ya. Tapi itu gila, gue gak habis pikir. Kayak gue speechless banget ya. Iya sih, gue juga speechless. Tapi ya kita harus menghadapi semua dengan berlapang dada. Gue udah memutuskan gue nggak akan jadi pengecut dengan deactivate account. Gue akan terus ngejaga nih beritanya sampai mana nih. Gue tuh sekarang itu kalau ada kan yang pas fotonya Shonu klik itu, gue kan kita lagi hobi ground round. Gue tuh gemeteran tau nggak? Gini, klaimnya Starship bilang kalau itu foto manipulasi. Gue harus mengakui, entah kalian pendengar ke Korean setuju atau enggak, gue merasa itu memang Shonu. Enggak Shonu tapi saat ketika pre-debut atau gimana, atau sebelum debut lah, gue merasa itu mukanya Shonu banget. Gue tuh udah gemeteran, ini foto tuh bahaya banget. Foto dia tuh extremely nude. Gue nggak akan, aduh ya udahlah ya, extremely nude gimana gitu. Kayak gue gemeteran pas liat tweet orang itu yang nyebar udah 2000 retweet kan, kayak anjir. Kenapa sih ada yang retweet sebel? Iya, si Kecap tuh nge-DM gue, lo harus report kayak gini-gini. Terus pas, jadi dia nge-share 2 tweet kan. Tweet yang kedua tuh udah kehapus. Gue tuh anjir, gue gemeteran kan. Oke, gue langsung report. Gara-gara itu menyebar-nyebar terus kan ternyata. Terus gue report. Jadi tuh kayak Monbebe tuh kompak banget. Monbebe kayak bikin akun Monbebe Union. Kalau lo merasa ada yang defaming Monster X, yuk kita bantu report. Ya udah kita semua, gue sampai yang kayak gitu gue report. Kalau lu fitnah gue report. Terus akhirnya gue nggak tahu efeknya akan seperti apa ya, tapi kayak cuman itu hal yang bisa gue lakuin dengan cara ya menjaga mereka gitu. Gue nggak bisa kayak, gue nggak kayak Hotman Paris yang punya duit. Ayo gimana ya, kayak ya saya beli Twitter ini langsung saya beli saham Starship ini. Saya beli saham KKOM. Saya beli terus saya bawa balik Wono, kan nggak bisa kayak gitu kan. Yang bisa gue lakukan ya gue akuin gue agak spamming nih di akun gue yang apa itu dengan hashtag untuk, sebenarnya hashtag ini nggak akan bikin Wono balik, tapi seenggaknya bikin kayak gimana sih Ron, kayak gue nerima message dari pendengar ke Korean yang bilang sabar ya, itu aja udah bikin gue seneng kan. Gue pengen nunjukin itu ke Wono, kalau lo tuh keluar bukan salah lo, tapi memang industri ini tuh emang don't deserve you gitu. Industri itu emang kacrut, gak? Iya. Emang industri itu nggak bisa nerima dua sama masa lalu. Iya. Gitu. Emang K-pop tuh sejahat itu. K-pop tuh jahat banget kan. Terus kayak oke, gue nggak mau suka grup lain lagi. Kayak breaking my heart so much gitu kayak. Terus kayak gue baru sadar kan, gue kan yang nonton ke KL itu kan nggak ada Wono nih. Kayak konser mereka gue ngeliat Wono. Gue ngeliat Wono terakhir yang V-Heartbeat, untuk pertama dan terakhir kalinya di V-Heartbeat. Kayak nggak akan ada lagi. Gue nggak akan bisa melihat Wono di konser mereka tunggal gitu, konser Monster X. Kayak gue udah mikir tahun depan, oke, gue mau nonton lagi entah ke Thailand atau kemana gitu. Itu itu nggak akan terjadi. Tapi bukan berarti gue akan berhenti ya, tapi gue akan tetap nonton. Tapi kayak gimana sih lo bias lo Ron tuh. Tapi balik lagi, hal yang bisa gue harapkan sih sekarang kan Wono lagi semedi atau gimana kan. Gue berharap sih dia bisa, gue berharap dia itu nggak ngedamprat kayak ngelawan
semua klaim dari Biawak dan Komodonya itu. Jangan biarin mereka tuh ketawa. Mereka kan ngejek-ngejek Wono mulu ya. Jangan biarin mereka tuh menang. Gue pengen Wono tuh ada perlawanan. Tapi tuh kayak dia bukan tipe yang suka apa ya, memulai masalah. Lebih baik ya udah gue. Dia lebih yang diem kali ya. Diam itu yang gue sebel sih. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur. Gue cuma berharap ya Wono tenang dulu. Kayak gue nggak nuntut dia untuk keluar sekarang, gue nggak nuntut dia untuk ada apa maksudnya ngomong secepat ya. Itu kayak ya udah deh kalau lo memutuskan untuk hiatus atau gimana, entah lo wamil dulu atau gimana, ya take your time aja dulu. Gue akan selalu menunggu gitu dengan tangan terbuka. Jadi gue berharap, harapan gue nih ya, mereka berenam tuh nggak akan lanjut kontrak sama Starship. Amin. Keluar terus bawa Wono balik. Bisa. Kalau Wononya masih mau balik bisa. Kayak highlight 2.0 aja. Gue pengennya sih gitu. Di manajemen yang baru ya, bikin manajemen sendiri. Kyun kan punya saham nih di KKOM. Dia beli copyrightnya Monsta X sama lagu-lagunya dia beli, bikin deh agensi baru gitu. Terus Wononya ikut lagi. Walaupun ini bisa jadi hanyalah delusi, bisa jadi Wono nggak mau balik lagi ke entertainment kan kita nggak tahu. Tapi gue yakin sih 6 member yang lain itu bisa ngeyakinin Wono. Gue merasa mereka tuh bondingnya kuat banget. Kita lihat nanti akan ada twist apalagi di perkembangan. Gue berharap nggak ada twist lagi. Itu sebenarnya twist loh. Kalau misalkan lo bilang itu sebenarnya twist sih. Kalau misalnya tiba-tiba Wono memutuskan untuk oke, saya akan kembali. Nggak ada jalan ceritanya. Tapi lewat manajemen yang lain gitu. Nggak ada jalan ceritanya Ron yang udah keluar terus bisa balik lagi. Iya sih. Gue berharap kalau di Korea emang sejahat itu nggak ada. Nggak mungkin kan? Nggak ada kan sejarahnya. Belum ada. Kayak orang Mon Baby bilang akan menjadi grup pertama yang bisa membawa kembali member yang udah keluar. Tapi apa ya, publik Korea tuh nggak gampang cepat menerima hal itu loh. Kayak mereka tuh kan image tuh kayaknya harus innocent banget gitu, nggak boleh dosa sama sekali gitu. Kayak padahal kan selebriti juga manusia. Iya, gitu itu yang kan. gue bingung. Terus ya tapi harapan. kan sebenarnya ada campaign juga kan yang bilang yang pengen menyuarakan itu kan sebenarnya kayak ya dosa masa lalu ya udah dosa masa lalu aja gitu. Selebriti juga manusia, mereka juga bisa bikin salah. Iya, capek gue ceritain ini Wono, kayak gue masih banyak yang ingin gue tumpahkan tapi kayak ini udah terjadi, gue tinggal dukung mereka berenam. Terus akibatnya ya ampun ya, Shownu tuh kurus banget deh, kayaknya nggak makan, stres. Gue nggak paham deh, kayak 5 hari ini dia nggak makan ya, nggak tahu. kasian deh. Gue salut banget kayak Juhon itu tuh masih apa ya, kayak Hyungwon kayak Hyungwon tuh yang menurut gue paling bijak di antara yang lain. Kayak ini memang bisa jadi pokoknya dibilang ini bisa jadi bukan jawaban yang benar dari semua masalah yang ada gitu dengan Wono keluar. Tapi mereka nggak obviously nyebut Wononya kan, tapi kayak loki gitu lah. Terus kayak yang bisa kita lakukan ya move on. Semoga ini jadi akhir yang baik untuk kita semua gitu. Betul, saya setuju. Kayak waduh, kita harus move on sih. Iya, tapi gue akan terus spamming hashtag. Ya lo nggak apa-apa spamming hashtag. Still nih, lagi trending loh, still here for Wono. Spamming hashtag nggak apa-apa, asalkan kita tetap, maksudnya asalkan hati udah menerima. Gue udah kayak. Jangan nangis lagi ya, enggak. Anin. Kita bacain komentar netizen aja, gimana? Ada siapa nih? @Ri Yuliani. Ini EXO nih ya, pas tahu keluar dari EXO, tapi dibanding sedih lebih ke marah sih, karena kalau diingat lagi dia yang paling julid pas Chris keluar dari EXO, makanya pas dia keluar merasa dikhianati. Iya bener gue inget banget tuh yang itu. Terus gimana caranya buat move on, berhenti peduli dan belajar untuk bodo amat. Toh EXO juga tetap sukses tanpa dia, kata dia gitu. Tapi ini beda kasus sama lo ya, Dit, jangan dibawa serius. Iya sih, iya beda. Terus ada gue boleh loh. Dari Moi Hananim, dia bilang momen heartbreakingnya baru juga suka K-pop 3-4 bulan, Hanggeng keluar dari Suju, astagfirullah, taunya EXO 3 orang sekaligus, SNSD 1, FX 1, jadi sekarang mah sedih tapi sudah kebal gitu. Gimana cara kamu untuk move on? Ya udah, hidup tetap harus berjalan selama masih ada bias di grup itu dan grupnya masih aktif, alhamdulillah bisa move on.
Dan waktu juga bisa bikin nyembuhin, kayak sekarang mah udah sangat ikhlas dengan fakta EXO bersembilan atau harus berdelapan. Jangan sampai deng. Itu bener sih, waktu yang akan menyembuhkan. Tapi memang maksud gue segede-gedenya grup akan satu saat ada aja gitu loh. Kayak yang misal gue kira Infinite Solid nih Ron ya, Hoya keluar gitu. Hoya sih, iya. plot twist banget sih itu. Tapi untungnya gue berharap Monsta X akan menjadi grup terakhir yang dimana membernya keluar gara-gara dosa masa lalunya. Please jangan ada lagi kayak itu nggak fair. Jangan gitu. ada lagi spill-spillan dari biawak-biawak yang lain ya. Biawak komodo itu deh kayak yang Ong Mandu berasa makjul pas seluhan out. Ingat pas hari itu hari Jumat di kelas jam 10 pagi bertanya keluar. Bahkan setelah bertahun-tahun masih keinget sampai sekarang. Gimana yang sampai gemeteran panas dingin. Keinget perasaannya Sehun mau menuhan kayak gitu-gitu. Sama kayak lo kayak panas dingin ya. Panas dingin. Mendengar langsung berita deg-degan keluar. gue. Ya kan kayak panik kan. Panik ya. Panik deg-degan mules kayak waduh. Kayak gak jelas banget. Bener-bener tadinya gue diserang kayak wah panik attack banget gue, gitu. panik attack. Terus kayak gue mikir, gue salah baca kali ya, Wononya cuma mau hiatus aja seminggu gitu. Gue mikirnya. Terus kalau dia bilang dia lupa cara move on-nya gimana, tapi beneran abis itu lupa aja kata dia. Iya sih, sebenarnya kita semua tuh bisa legowo lah. Gue yakin Moon Bebe tuh sebenarnya pada dasarnya bisa move on. Tinggal waktu saja yang menjawab. Terus ada dari Rifki Mogi bilang lihat Luhan terakhir di Jakarta. Mas Rifki, hai, terima kasih sudah ikutan komen. Kebanyakan yang sedih gara-gara Luhan ya. Terus Fitriau, Hyunsung keluar dari Beast. Kayak masih nggak nyangka aja. Aku kira dia bakal bertahan sama yang lain sampai akhir. Beberapa hari sempat sedih banget. Terus mikir lagi mungkin itu emang udah pilihannya dia dan mau diapain lagi. Emang udah terjadi dan nggak bisa diubah kata dia gitu. Ini ada dari Alivia Yuaninda @via_jang. Dia bilang terakhir lihat Chris di SM Town Jakarta sama terakhir lihat Luhan di konser EXO. Cara dia untuk move on-nya hiatus dari K-pop. Gue tuh nggak bisa hiatus ya Ron ya, karena gue akuin as a music K-pop tuh masih menarik gitu. Susah tahu, makanya ini nih. Ketika orang-orang nanya kayak kapan mau berhenti, kenapa harus berhenti? Iya, nggak gini. Gue tuh sempat berpikir mungkin gue setelah dari Monsta X gue akan suka 80s kan. Gue kalau melihat kan gue suka banget sama Yuno. Tapi setelah ada kasus ini ya Ron, gue memutuskan untuk nggak mau dig deeper gitu. Karena nanti takut takut tersakiti lagi ya. Karena pasti akan ada ada aja masalahnya. Akan ada masalah. Gue memutuskan oke, gue suka casually aja deh, karena Monsta X itu gue bener-bener invested banget dari. Iya. Lo nggak paham kan kalau suka dari awal gimana sih Ron? Bukan yang gue suka pas mereka udah terkenal. Kapan? Ya terkenal. Maksudnya pas nggak baru-baru ini tuh gue udah ngeliat perjuangannya tuh dari awal banget kayak. I see. Aku juga dulu suka sama Nues dari Nues masih menunggu. Iya, tapi pas sudah sukses lu udah nggak suka gimana? Ada @716 George, Junhyuk K-popan awalnya cuma denger lagu-lagunya, lalu memutuskan mau hype Day6 sampai akar-akarnya dan bikin akun ini. Kemudian dia keluar, aku cuma bisa ngomong aku adalah Jinx. Yang kedua, gimana cara dia move on? Hiatus, memutuskan untuk kembali jadi casual fans aja, tapi ternyata balik lagi ke Day6 katanya. Ini ada dari Nies @day_by_96 ini belum sih? Belum ya. Satu, berasa kayak mimpi, kayak nggak percaya aja ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Dulu tuh di tahun yang sama ditinggal 2 member kesayangan aku. Pertama Chris, kedua Jessica. Nggak usah disebut grupnya, pasti dunia tahu. Terus ya life must go on walaupun agak lama, tapi ya mau nggak mau harus terima sih gitu. Lo yang waktu Jessica keluar sedih juga gak? Gue yang pas Jessica keluar gue lebih ke sedihnya tuh nggak sesedih Chris sih. Karena gue suka SNSD kan juga nggak dari awal kan, baru udah setelah tahun kedua tahun ketiga gitu gue baru ngikutin SNSD. Terus kasus Jessica tuh kayak diantara gue sama temen-temen gue yang suka SNSD tuh kayak udah jadi topik yang topik yang kayak udah saking kita udah nggak pedulinya gitu ya, jadi sering dicengin gitu. Jadi yang kayak kita jadi kesel aja sama dia gitu. Maksudnya instead of kita kesel sama 8 member yang lain gara-gara Jessica bilang dia dikeluarin dari grup gitu, tapi kita justru kesel sama Jessica-nya sebenarnya. Kayak apa sih Mbak gitu? Kenapa sih lu Mbak gitu loh? Biasa drama-drama cewek gimana sih kayak.
Terus ada at Gisels Bay. Ini sebenarnya belum debut tapi Hansol keluar dari SM Rookies. Ya pokoknya gitu deh. Udah nungguin banget dia dari SM Rookies sampai ngikutin NCT banget awalnya gara-gara Siapa? Hansol. Oh. Gara-gara nunggu dia bakal jadi member NCT selanjutnya, taunya takdir berkata lain dan nyesek banget gak bisa lihat dia bareng temen-temennya, gak bisa lihat dia perform bareng sama yang lain gitu. Sekarang dia di New Kid nggak jelas juga sih nasibnya. Iya, kata dia move on-nya tetap support dia walaupun apapun yang dia pilih. Sekarang juga dia ngebuktiin kalau bisa bahagia sama member baru di New Kid. Sekarang ngelihat dia bahagia udah cukup gitu. Yang penting udah debut gitu ya. Iya. Ada dari yang Infinite juga nih. Ada dari Hello Dear @_HelloDear95. 30 September 2014 Jessica keluar dari SNSD. Lebay banget tuh dulu gue sampai jalan-jalan gitu refreshing biar gak mikirin. Enggak tuh nggak lebay, menurut gue salah satu coping of mechanism Iya, itu wajar gitu. Gue dulu pas Chris keluar ke Bundaran HI sama teman-teman gue, kita ngedance aping. Pas Wono keluar ini ada event kan, jadi kayak gue nggak kepikiran gitu. Tapi tetap aja mata lo bengkak. Gue kasihan jadi sama lo. Ya ampun, di saat punggung gue sakit kayak gini gue nggak bisa membantu memberikan puk-puk gitu loh. Sorry di punggung gue sakit banget. Ada. Ini belum selesai. Oh iya. Ngerasa kayak ditipu selama ini. Soshibon kayak beneran best friend forever. Cara terampuh, jangan lihat Twitter. Terus ambiar dong dulu nonton Divine MV Jepangnya masih ada Jessica-nya. Ada @Jianhye. Saat Hwal keluar dari The Boys udah lama saat Hwal dari The Boys udah lama hiatus dan gak ada kabar, tiba-tiba dia keluar dari grup. Sebenarnya yang tiba-tiba keluar kayak Ujin sama Wonho pun bikin kaget banget dan bikin satu hari itu moodnya turun. Dan cara move on-nya nggak ngelihat sosmed untuk beberapa saat biar bisa nenangin diri dan berusaha menerima, kata dia gitu. Terus ini ada @Sarasti yang dia bilang, siapa yang tidak ingat 18 Desember 2017 Kak? Itu termasuk keluar dari grup nggak? Entar nulisnya siapa ya? Itu siapa? Nulis cara dia buat move on ini agak unik ya. Nulis surat tiap Senin sampai Minggu ke 53, abis itu stop ngitung dan stop listening to him and the group walaupun nggak beneran Kapan itu? Move on bukan tuh namanya, kata dia. 18 Desember 2017. Itu siapa yang keluar ya? Gue googling dulu deh, lu bacain. Terus ada 61105. Hangeng keluar dari Super Junior pas Super Junior masih hype-hypenya dengan Sorry dan SJM dengan Supergirl. Jonghyun meninggal. Oh ya, Jonghyun benar. Ditambah nggak lama sebelumnya JYJ Lawsuit SM itu rasanya udah kayak putus cinta terus di PHP-in selama gebetan 5 tahun. Kayak K-pop mendadak jadi suram dan perasaan di mana-mana. Gue frustasi, sebel, kesel, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa nangis, baca news dan menerima keadaan. Terlebih lagi baca berita tentang kondisinya Yuno yang udah pasrah dengan karirnya dan Hichol yang sempat sedih banget sampai nggak perform di stage beberapa waktu. Tapi ya udahlah, luka lama, kata dia. Terus cara dia buat move on ya emang ini berat, tapi harus menerima keadaan dan para member di grupnya juga bisa. Masa kita sebagai fans tuh nggak bisa? Kita kan memang harus saling menguatkan. Tapi senang kalau baca cerita anak Suji yang beberapa kali ketemu sama Hangeng dan sekarang udah bisa bercanda tentang masalah itu, kata dia. Iya sih. Ini sama Super Junior udah di fase itu, sedangkan Monsta X masih baru. Nggak bisa. Ya, masih belum. 5 hari cuy. Ya, masih dijaga-jaga nih gitu kayak. Gue sedih sih kayak. Tapi Yuno juga sempat kurus loh waktu itu gara-gara Jeju. Ya ampun, emang leader. Aduh, mau peluk. Kesempatan. Makanya jangan cari yang milf. Cari tuh yang kayak gue nih minimal ya. Iya. Pokoknya gue pengen ngasih semangat aja buat Dita dan buat teman-teman Mon BB karena Mon BB EXO-L udah 3 kali Mon BB please nggak ada lagi gitu dan nggak ada lagi grup-grup lain yang harus dikorbankan dan menderita, apalagi dari pihak ketiga yang bisanya cuma spill the tea masalah-masa lalu gitu ya. Semoga udahan lah yang kayak gini. Kita berdoa yang terbaik aja buat Monsta X dan grup-grup lain yang ditinggalkan membernya gitu. Kita akan semakin kuat, tenang aja karena EXO juga semakin kuat setelah bersembilan. Oke, berenam. Gue udah berpikir semacam-macam kan. Gue yakin Starship ini nggak akan ngebiarin Monsta X hiatus karena mengingat tahun depan Shonu Kamil kan. Kayak oke, kita kumpulin dulu nih, kita pras dulu duit yang bisa kita ambil dari Monsta X gitu. Gue udah mikir nih, seandainya mereka berenam comeback setelah berenam itu pasti bakal ngubah genre musiknya dia banget. Iya. Pasti akan lebih kayak ini ya, kayak Winner ya.
gue Kayak merasa winner ya? kayak gitu. Lebih enggak apa ya, kalau winner kan kebalikannya karena dia tinggal Taehyun itu dia kayak musiknya jadi lebih ceria gitu. Iya Dia makanya. tuh kayak winner yang awal, gue merasa kayak akan jadi akan lebih lebih mellow, gloomy gitu ya. kayak gue merasa akan hal yang seperti itu. Gue and I swear kayak I swear for the moon and the light ya, gue akan selalu gue akan selalu mendukung mereka bertujuh. Gue yakin mereka sebenarnya masih mau bertujuh, tapi saat ini oke, kita jalan berenam dulu. It's okay. Masih berapa tahun lagi kontraknya sama Starship? Kayaknya Shanu 5 tahun, 3 tahun lagi deh. Dia 2015, harusnya 2022 terakhir. Oke, berarti mungkin nanti 2022 mereka gak akan perpanjang kontrak. Mereka cari Ya manajemen soalnya baru Minhyuk kayaknya udah ada ya. bercanda-bercanda nih, kayak oh ya resign enak kali ya gitu, bercanda-bercanda gitu. Ya udah. Starship Jadi, nih emang nyebelin. Starship. Oke. Enggak. Terima kasih. Akan menutup lagu ini dengan lagunya If Only-nya Monsta X. Buat Dita yang sudah bercerita panjang lebar sampai nangis. Gue dibayar kan. Ya nanti kita mintain invoice sama Aga, tenang aja. Aga, tolong invoice-nya. Gue pengen menutup lagu ini. Iya, If Only kan. If Only by Monsta X kan. Jadi Iya. kalau ada yang belum tahu nih, terutama gue akan kasih lagu ini buat yang udah mention gue, si Q. Namanya Q di IG. Dia tuh kayak kayaknya gue nggak perlu kasih lihat message, kayak gue udah kasih lihat ke lo ya Ron ya. Gue yang tuh panjang lebar banget. Iya, gue itu speechless banget dengan message DM dari si Q, kayak dia itu suka Monsta X katanya gara-gara gue. Terus dia Oh my god. iya, gara-gara gue sering sebut Monsta X dan dia bilang tuh. Tapi gue juga jadi tahu Monsta X gara-gara temenan sama lu sih. Iya, kayak dia bilang Monsta X tuh jadi penyemangat banget gitu. Terus gue sedih kenapa mesti message lo. Intinya dia sedih kenapa mesti message gue saat Monsta X tuh lagi kayak gini gitu. Gue berharap gue bisa ketemu sama lo. Kayak gue senang banget dengan message kayak ini, gara-gara itu sambil dengerin If Only Monsta X gue langsung amber di TJ. Untung gue pakai masker nih ya, gue bener-bener langsung netesin air mata kayak orang-orang tuh baik banget. Aduh. Iya, kayak buat yang belum tahu atau bukan Moon Bebe, harus dengerin If Only-nya Monsta X karena lagu itu sangat memorable buat Moon Bebe karena itu lagu yang dibikin sama Wono. Dan Wono itu sangat-sangat adil dalam membagi partnya ke setiap member. Itu yang gue suka, kayak liriknya tuh sedih. Kan lirik gue nggak gitu paham artinya, kayak itu kalau dengerin aja itu udah lu sadar kalau lirik itu kan sedih. Pokoknya yang nggak suka Monsta X lo harus dengerin. Awas kalau nggak dengerin nggak usah ngomong sama gue. Monsta X juga If Only. Lo harus dengerin kan? Iya, nanti gue dengerin di akhir episode ini kan. Ya, Kalau gue karena ini adalah episode yang lagi gloomy dan detail juga lagi patah-patah hati, gue pengen ngerekomendasikan lagunya EXO judulnya Stronger. Jadi supaya kalian semua Moon Bebe, fans Stray Kids, terus siapa lagi fans yang ditinggal oleh member-membernya gitu ya, semoga tetap strong dan tetap ya life must go on dan ya semoga nggak buru-buru hiatus dari K-pop lah ya. Kalau mau ganti bias biar untuk mengobati patah hatinya ya udah boleh deh ganti bias gitu. Tapi jangan ngebenci yang udah dibiasin ini gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu. Ini adalah fase yang emang dark times aja gitu ya. Dita semangat, semoga kantung matanya tetap cepat hilang. Ini emang udah dari lama ada. Tapi sekarang lagi lebih parah sih ya. Iya. Dan kita udah ngomong lebih dari 1 jam. Jadi terima kasih buat semua yang ngedengerin kekoreaan. Dan kan nanti diedit yang nangis gue. Yaudah ya. Strong Dit. Ya. Sarange. Ya. Annyeong. Every time I fail, every time I fall, 내게 힘을 줘 더 강해질 테니. Every time I doubt, every time I lose,